بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرارها الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وجاء في الأثر: عند ذكر الصالحين تتنزل رحمات الرحمن الغفار. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam acara menyelawi keluarga kita, paman kita Rudian Syah bin Harbi. Mudah-mudahan Sidin dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan malam ini pula permintaan daripada sahibul bait, kita ingin mendengarkan sedikit cerita yang diceritakan oleh para ulama-ulama kita mengenai tentang sosok manusia istimewa, sosok manusia luar biasa, yang dimana beliau ini dikenal orang-orang kita dengan guru sekumpul, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang merupakan guru kita semua. Bagi orang-orang yang merasa bahwa guru sekumpul ini adalah guru mereka. Oleh karenanya, orang-orang kita yang cinta dengan beliau, Masya Allah, tabarakallah, sebulanan selama bulan Isra, bulan Rajab ini, orang-orang kita ketika memperingati Isra wal Mi'raj baginda Muhammad masih mengikut sertakan sekaligus haul guru sekumpul. Oleh karenanya orang-orang kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita siapa gerangan sosok guru sekumpul itu. Karena orang-orang yang umur 20 tahunan ke bawah itu pasti sudah kada pernah tetamu. Kalaupun tetamu paling dibawa ketika tasmiyah atau dibawa ke rumah Sidin bertamu. Karena beliau hanya sudah 18 tahun dari wafat beliau. Maka oleh karena itu yang 25 itu Masya Allah, tabarakallah. Kalau 25 ke atas itu sudah lumayan. Mungkin sudah mengenal tahu tentang guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang dimana orang-orang kita seringkali ketika berada di bulan Rajab ini mendengar mengenai tentang manaqib beliau, yang dimana beliau ini merupakan salah seorang ulama yang sangat dicintai oleh orang-orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Tidak ada satu rumah melainkan di situ ada gambar guru kita, guru sekumpul. Itu merupakan salah satu ciri tanda bahwa mereka cinta dengan guru kita, Allah yarham Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kecintaan yang ada di dalam hati kita bermanfaat nanti kelak, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin, Allahumma amin. Karena beliau ini membawa keberkahan baik selama hidup beliau ataupun setelah beliau wafat. Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengatakan di dalam Al-Qur'an: "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi ini perlu kita garis bawahi, yang namanya wali-wali Allah itu yang memberi gelar wali itu bukan murid. Nah, ini perlu digaris bawahi. Jangan sampai murid yang berani-berani membeli gelar guru datu wali. Karena dikatakan oleh para ulama la ya'riful wali illa wali. Kada pinandu bahwa sidin tu wali kecuali wali juga. Akan tetapi kecuali ujar para ulama ketika kewalian orang tersebut masyhur, sudah terkenal kemana-mana bahwa beliau ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dasar banyak cerita-cerita positif, cerita-cerita yang baik mengenai tentang sosok orang tersebut. Maka oleh karena itu kita pun dapat menetapkan bahwa beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada beliau. Amin, Allahumma amin. Jadi
Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu biidzni rabbih." Ini perlu kita garis bawahi dulu. Wal baladu thayyib, tanah yang baik pasti akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik pula. Tanah yang baik pasti akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang baik pula. Nggak berhasil artinya yang ditanam. Tapi kalau tanahnya buruk, tanahnya kada baik, biar ditanami pohonnya larang, tetap juga kada mau tumbuh dengan baik karena tanahnya kada baik. Oleh karena itu jar para ulama di sini pun dapat diartikan wal baladu thayyib, yaitu orang-orang yang memiliki keturunan yang baik. Mereka adalah orang-orang yang baik terlebih dahulu. Baik terlebih dahulu, baru mereka dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Guru kita Allah yarham Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bisi Kuitan. Nama Kuitan sini Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Jadi beliau ini sangat luar biasa. Mendidik anak dengan pendidikan yang sangat-sangat agamis. Dan beliau ini sebagai orang tua kada mau memberikan makanan kepada anaknya tersebut melainkan dari hasil yang halal. Apabila kada jelas halal atau kadanya, kada dimakan sini lawan anak sini. Nah itu tuh kunci pertama dulu. Kalau hendak kesuksesan, kalau hendak kebaikan, karena ujar Nabi Muhammad, "Atib mat'amak takun mustajabud da'wan." Kenapa? Carilah, berikanlah makan-makanan yang halal, maka dengan sebab tersebut doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal. Ini kunci kesuksesan, keberhasilan pertama. Oleh karenanya, Kuitan guru ini Masya Allah, tabarakallah, kada memberikan makan-makanan kepada anak, istri, dan keluarga, melainkan dari jerih payah sidin serangan. Bahkan guru sendiri pernah berkisah, ujar sidin, serumahan itu makan 1 bungkus dari hasil yang didapatkan oleh si abah yang begawi seharianan. Makan berempat di rumah kita. Ada nini, ada mama guru, ada abah guru, ada gurunya. Berempat makan di rumah, Masya Allah, bersamaan. Seadanya makan. Dapat jangan anak kan gitu ini intalu aja bagi 2 ada hakun makan. Inilah Paman Daniel, ada hakun. Apa gini separuh aja. Nah, terjadinya makan, Masya Allah. Ayam pun kada paha, kada hakun makan juanya. Ya Allah ya Rasulullah. Orang bahari, Masya Allah, kayak bagian pian ni nah. Orang-orang tuha bahari makan intalu sebiji bagi 8. Bagi 8. Orang di rumah tuh 8. Maka pulang bercampur nyiur. Campur apa lagi? Saya kira kandal. Nah, sekira kawan banyak juga tatakannya tuh, Masya Allah. Tuh orang bahari ya berarti. Jadi luar biasa guru makan serumahan seadanya, makan seadanya. Tapi yang seadanya ini dari hasil yang halal. Yang nyata-nyata halal hanya dimakan-makan oleh nang abah lawan keluarga sidin. Masya Allah, itu kunci pertama kesuksesan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi lah Kuitan guru sekumpul ini selalu menjaga lawan makanan guru sekumpul itu. Masya Allah. Dikisahkan oleh guru Muaz, guru ini mendapat sesuatu di jalanan, ditakuni oleh nang abah, dari mana kamu dapat? Bulikakan ujar nang abah, bulikakan. Masya Allah, tabarakallah. Kada mau sesuatu yang kada jelas halal atau kadanya itu Kuitan guru sekumpul. Dan dikatakan oleh guru kita guru Sabri pernah bercerita kepada ulun ujar sidin, Kuitan guru sekumpul itu kan waktu pagi dihabiskan untuk berusaha, begawi bahasa kita. Begawi di waktu pagi, malam harinya belajar menuntut ilmu. Jangan kita siang begawi, malam guring. Kalau sidin malam begawi, maka malam belajar. Maka belajarnya ini pulang dikisahkan oleh guru kita tersebut pukul 2 malam. Pukul 2 malam belajar. Orangnya nyamanannya guring, sidin belajaran. Masya Allah. Tapi orang seperti itu dikatakan bahwa bila sudah isya itu guring aja tak. Jadi tengah malam, awal malam tuh bangunan, kayak itu. Jadi diceritakan bahwa
Kenapa kuitan guru subuh ini lawat dua laki bini belajar ke rumah Syekh Saman Mulia pukul 2 malam. Belampu kada ada, bahari mana ada lampu. Ya kata di antasan di jana bahari uja abah biasa paling ada sebuting 2 buting rumah nang menyala. Itu gin sampai pukul 12. Bila nu mati izin setnya bejen set, yalah. Bejen set, namun kada bejen set kada menyala. Itu bahari, masya Allah, tabarak kadang kayak wahini, bang. Lampu sumber penerangan tuh nyaman. Yang kata bahari, masya Allah. Tapi ujar sidin, apabila rumah guru Saman Mulia tuh lawangnya berbukaan sedikit, langsung masuk. Apabila rumahnya bertutup rapat, bulikan kata pelajaran. Itu kodenya, cirinya. Yang kata bila bertutup rapat, ada pelajaran malam bulikan. Sudah turun nih. Masya Allah, tabarakallah ya. Pukul 2 malam kada kegampangan belajar menuntut ilmu karena waktu siang sudah gesan begawi. Orang kita siang begawi, malam guringi lagi sudah. Karena orang-orang seperti kuitan guru Sohobul ini tahu di arti makna hidup itu sidin tahu penandu. Luar biasa. Jadi belajar lawan guru Saman Mulia, Syekh Saman Mulia pukul 2 malam. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu kebiasaan kuitan sidin. Masya Allah, hebat kuitan guru ini, alim kuitan guru ini luar biasa. Makanya sidin kada hendak memakani anak sidin kecuali dari jerih payah sidin serongana. Ya Allah. Orang kita ini terkadang melihat guru sekumpul itu ketika sidin sudah suksesnya aja. Coba ini perjalanan menuju kesuksesan sidin itu kayak apa? Insya Allah akan kita dengarkan. Jadi apa tadi? Kenapa? Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Apabila kuitannya sudah baik, maka dengan izin Allah keturunannya pun akan baik. Tapi dengan izin Allah, ini garis bawahnya. Karena tidak semua orang-orang alim bisi anak-anaknya orang nang alim juga soleh. Kada mesti seperti itu. Karena contoh sudah dicontohkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini contohnya pulang kada alang-alang tanggung, kada orang alim, kada tuan wali, seorang nabi dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang manakala beliau dikaruniakan oleh Allah Ta'ala anak, Nabiullah Nuh diberikan anak oleh Allah Ta'ala namanya Kan'an. Kan'an ini termasuk orang yang celaka ketika terjadinya topan yang begitu dahsyat di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Ujar Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, ikut sini umpati abah, naik ke kapal supaya kamu selamat. Ujar dengan anak apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ulun bahaya, hendak naik ke atas gunungnya nah. Karena kada ada penyelamatan, karena sebab keselamatan kecuali naik ke atas gunung. Banyak turun dari langit, nang dari bawah, kenapa? Naik ke atas, ya Allah, karena jalan lagi sudah kecuali gunung. Ujar si anak, kalau pakai akal. Nyala dan pakai akal, masya Allah tabarak, naik ke atas gunung. Ujar si abah, kadeda nang pacang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Siapa orang yang dirahmati oleh Allah? Yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang naik ke atas kapal Nabiullah Nuh. Selain daripada itu, celaka berataan anak sidin pun celaka. Nabi. Nah, ini perlu kita garis bawahi juga. Jadi orang kita tuh jangan jangan selalu mengatapi ini 1 dari 99%. Kebanyakannya ujar para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, kalau kuitannya baik, kemungkinan besar anaknya pun baik juga. Nah, itu. Karena ada salah seorang habaib di Hadramaut itu, Al-Habib Syekh Abu Bakar As-Sakran. Beliau itu ditanya oleh kawan-kawan sidin, Habib, bagaimana pian mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ujar sidin, nang kaya apa aku hendak kada mulia. Pamanku orang hebat, abahku, mamaku, paman-pamanku, acil-acilku beratan orang hebat. Melihat si abah bangun tengah malam salat, melihat nak umah bangun tengah malam baca Quran, melihat si paman salat duha, melihat si bibi acil baca Quran, berzikir, kakak itu aja sidin gawian. Nang kayak apa hendak ada baik juga aja sidin. Nah, ini faktor lingkungan, ini berpengaruh juga di lingkungan. Maka oleh karena itu orang-orang kita harus bisa-bisa gimana kita meletakkan anak-anak kita, masya Allah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat anak kita beratan dan kita juga selamat beratan. Jadi
Kalau hendak berhasil itu, walbad, siapakan dulu wadahnya itu. Apabila wadahnya sudah baik, maka insya Allah baik juga. Makanya ujar para ulama kita tuh, wahai para kaum laki-laki, siapakanlah wadahnya itu dulu wadah yang solihah. Bini itu cari bini yang baik dulu. Bini itu bini yang solihah. Sekira anak yang didapat menjadi saleh dan salihah juga. Nah, seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa orang-orang yang alim berkemungkinan besar diberikan oleh Allah Ta'ala karunia anak alim-alim juga. Orang saleh juga. Masya Allah. Jadi Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini, beliau anak daripada Abdul Ghani. Abah Sidin tuh di Subarang Pasar Martapura tuh terus ada langgar ke dalam situ. Nah, ada toh kuitan guru sekumpul. Kuitan guru ini pernah memimpi ulun waktu di pondok pesantren Al-Falah. Ketika itu kan yang namanya kita tujuan ziarah tuh kalau ke Martapura sekumpul aja. Jadi ujar nang abah memimpi ulun nyawa menjarih anak unda aja kah? Unda kada nyawa jarih kah? Masya Allah, dia teguran esok harinya langsung berangkat ke Martapura ziarah ke wadah abah kuitan sidin. Masya Allah, tabarakallah. Makanya setiap kali ini amun sekumpul pasti ada abah sidin. Sekumpul pasti ada abah sidin. Mun kada juga Fatihah dari jauh itu minimal. Karena abah Masya Allah alim juga luar biasa. Jadi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rashad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi guru sekumpul salah keturunan daripada Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ujar sering 7 turunan alim. Ternyata lipat pada 7 turunan alim-alim berataan. Tapi ujar guru Hatim, yang alim seberataan itu anak daripada Datuk Kalampayan itu seberataan alim. Cucu seberataan alim. Imbah cucu kebuyut ada nang alim, ada nang kada. Ada nang alim, ada nang kada. Cicit sampai ke bawah tuh ada nang alim, ada nang kada. Nah itu. Tapi nang nyata seberataan alim ujar guru Hatim Martapura, anak lawan cucu itu seberataan alim-alim. Ya Allah, berkat doa Datuk Kalampayan luar biasa. 7 turunan kada alang tanggung. Di sini berdoa 7 turunan ternyata lebih sudah. Kan banyak sudah turunan ke-8, turunan yang lebih daripada itu alim-alim dulu. Berkat doa daripada Datuk Kalampayan. Doa sering mustajab diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam, ingin makan makanan, sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Ini nyaman benar ini, ada mengidam-ngidaman lagi, lah ngidam ini, lah mimpi datang, hendak ini, lah mimpi datang, kan ujanang laki ini, biar mengidam apakah sarahnya, kadang ngalihi juga, dalam mimpi datangnya, ini ciri sudah orang kada hendak mengalihi, dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu taala anhu yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Al-Haj Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu. Tuan Guru Abdurrahman dikira Haji Adu. Sama ya orang kita juga. Abdurrahman dikira Haji Abdu ya Adu. Nah, yang tinggal di sana. Jadi
Dan ketika dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam pada hari Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah, ketika itu matanya hanya terpejam dan tiada menangis seperti bayi pada lazimnya. Lahir harus mengeluarkan suara kada, mata terpejam aja. Awak pulang biru yang kata. Lalu ujar nenek si nenek yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Ujar nenek ini meninggal juga cucu unda nih. Nah, dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu taala anhu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisan pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa beliau mau ia minum susu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Nah, itu guru yang kata. Guru itu Masya Allah tabarakallah, yang pertama lahirnya Sidin saja sudah ganjil, jangan bahasa kita itu ganjil. Imbah itu napa pulang Sidin kada mau menyusu lawan mama Sidin ketika sang ibu itu ada orang yang bukan muhrimnya di higa-higa Sidin atau dekat Sidin. Dapat orang kita bahari, amun kada di muka rumah kada menyusui anak. Sebab panas di dalam rumah, kada kipas angin bahari. Oh, ya lah makanya bahangkangan di luar rumah ya lah. Sekandutan kelihatan ya lah Paman Daniel. Nah, tu orang bahari ya lah ta. Masya Allah tabarakallah. Ada yang paling parah itu, yang paling parah itu ada kawan kita berkisah. Kawan kita ini berkisah hendak mentasmiahi anak orang tuh yang kata acara bebinian, murdahan bebinian. Jadi ketika itu anak nih menangis. Oh, si umanya ini senonoh juga pulang mau kayakan di hadapan tuan gurunya tadi. Ya Allah ya Rasulullah. Ya Tuan Guru undagin manusia ini karena salah japai benar tasmiyah sama itu kak yang kata Masya Allah sononoh juga kuitan mah ini altah kada belampu juga kira-kira diungkayakannya di hadapan Tuan Guru gini manusia juga yang kata jangan dikira Tuan Guru malaikat. Masya Allah tabarakallah. Jadi guru Sungumbul itu kada mau Sidin menyusu apabila ada orang lain di sekitaran mamanya. Dibawa ke kamar, mau menyusu. Ya Allah. Jadi halus sudah kayak itu menjaga agar kuitan itu kadang melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah namanya ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi. Nama beliau Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena ingin mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Al-Hajj Ahmad Zaini. Jadi ngaran guru Sungumbul bahari waktu sering halus ditasmihi oleh oleh kuitannya adalah Kusyairi. Kemudian setelah permintaan guru, lalu Sidin meminta agar dinamakan mengambil berkah daripada ngaran guru Sidin Ahmad Zaini. Lalulah diberi nama Sidin dengan Muhammad Zaini. Mengambil berkah daripada peguruan Sidin. Nah, itu mengambil berkah dari peguruan. Makanya namanya bagian ulun angkatan ulun nina yang sekolah diaman satu sekolahan lawan ulun rata-rata nang berisi anak lelakian mengarani anaknya Abu Bakar Al-Adli. Abu Bakar. Nang di Banjarnija 3 kakawanan nang bisi anak lelakian seburetan mengarani anaknya Abu Bakar. Kenapa mengambil berkah dari ngaran peguruan dan kayak itu. Nah, jadi ngaran ini sangat luar biasa pengaruhnya gasan anak. Minimal kalau di dunia kada mendapatkan keberkahan, nanti di akhir kehidupannya atau di negeri akhirat mendapat keberkahannya. Seperti cerita yang diceritakan oleh para ulama, ada salah seorang hamba Allah yang dimana hamba Allah Ta'ala ini sudah hampir dibawa masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala suruh Jibril untuk bertanya kepada orang tersebut, hal wafaqa ismuhu isma alim, ngarannya itu sama. Kadang kalau nama orang alim, apabila ngarannya sama lawan nama orang alim, ghufira lahu, diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Berkat ngaran sama aja, luar biasa. Berkat ngaran sama, lalu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya,
Tapi terkadang ada juga orang kita nih, guru ulun ngaran dia, guru anak ulun tuh Muhammad, tapi kelakuannya kayak hantu. Ngarannya Muhammad, ya Allah tuh. Ada apa-apa, insya Allah kena dapat keberkahan dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat keberkahan pasti sudah akan dapat keberkahannya. Nah, amun kada di akhir kehidupannya, kena di akhirat kena dapat keberkahan daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama orang soleh aja dipakai dapat berkah, diampuni, apalagi mengambil berkah daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sendiri pun beliau tuh rancak mengganti nama-nama para sahabat. Ada nama sahabat Nabi ketika ditanya, Masmuk, siapa nama ikam? Ujar orang tersebut mengatakan, nama ulun Al-Khail. Khail itu artinya kuda. Kan ngarannya kuda. Manusia ngaran kuda. Ngaran ulun kuda, wahai Rasulullah. Ujar Nabi Muhammad, kada. Ngaran ikam Khair. Khair itu napatnya kebaikan. Nah, diganti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, boleh aja istilah kata hendak berganti ngaran, asal jangan setiap bulan berganti ngaran. Sebulan ini, sebulan itu, sebulan ini, wah ini membawa ngarannya. Sebulan sekali berganti ngaran, ya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa. Itulah orang-orang, para ulama-ulama kita terdahulu hendak mengambil keberkahan daripada nama orang-orang saleh. Nah, jadi guru sekumpul ini, masya Allah, tabarakallah. Beliau sendiri pernah bercerita, ujar Sidin. Ketika Sidin itu sekolah di pondok pesantren Darussalam. Sidin itu sekolah di Darussalam, Martapura. Jadi ketika itu jadi Sidin ketika sekolah di pondok pesantren Darussalam ini, ya Allah, kehidupan sederhana di bawah daripada orang-orang sederhana. Itu Sidin. Sekolah jadi Sidin tapi sebutingannya aja, baju sebutingannya aja. Dipakai semingguan itu. Amun ditapas, kada karing, kada kau sekolah. Makanya dijaga benar sekira baju itu kada digat. Tapi ngaran semingguan. Kira-kira apa nang mencungul bau naga, bau ujar Sidin Sulaiman menyatakan bau ngaran semingguan baju kada betapas kada apa biar minyak harum seember, biar minyak harum segayung, tetapi juga bau ada kenapa karena semingguan kada betapas yang kadang seminggu kita aja nang 2 hari kada betapas, kira-kira nang dihigani bau apa gila aja, merasa tuh bau 2 hari apalagi seminggu. Makanya ujar guru sekumpul, aku nih kada banyak nama awan. Nang beparak lawan guru tuh sangat sedikit orangnya. Masya Allah. Kalau guru Mu'az itu termasuk orang yang ketujuh beparak lawan guru sekumpul. Ketika waktu istirahat ujar Sidin, guru ini rajin apa? Baca Quran. Ketujuh aku mendengarkan ujar guru Mu'az karena suara guru itu bagus. Nah, jadi mendengarkan guru sekumpul tuh membaca Quran ketika kakawanan belanja waktu istirahat, kakawanan apa ke warung waktu istirahat, Sidin di kelas aja baca murajaah, napa baca Quran, ya Allah. Kalau bulik pun ujar Sidin melihat kakawanan ujar guru juga nih, kakawanan duduk di warung, kenapa makan wadai, minum teh, hendak kayak ujar Sidin singgah duduk di warung juga, tapi duit kada ada. Makanya bulik ke rumah itu gini minum aja juga, karena juga di rumah bersedia wadai untuk apa dan lain sebagainya kada ada. Minum aja juga ujar Sidin, ya Allah ya Rasulullah. Nah kayak itu kehidupan Sidin. Kita ini terkadang melihat ketika Sidin sukses nih aja. Coba itu bagaimana perjalanan kehidupan Sidin itu. Ujar Sidin ada keluarga hendak memberi tapi. Hendak memberi tapi kada sing memberi-beri kan kada sing memberi-beri juga Sidin. Dari guru nang hidup seadanya sampai guru hidup nyaman. Ada pernah juga Sidin antari tapi bunyinya aja bunyi hendak memberi. Tapi kada pernah juga ya Allah ya Rasul itu guru. Masya Allah tabarakallah guru. Luar biasa, sabar Sidin. Ketuntung Sidin sekolah, napa? Waktu Sidin sekolah, ujar napa? Ujar guru Saman Mulia, bepadah lawan wali kelas. Wali kelas guru sekumpul. Amun guru sekumpul ini Muhammad Zaini ini belum tuntung hafalan alfiyahnya, usah dinaikkan dulu kelasnya. Alfiyah itu tahu lepian 1000 bait syair tentang ilmu nahu. Amun kada hafal gitu ujar Syekh Saman Mulia, usah naik dulu. Ya Allah keras, Syekh Saman Mulia ini keras lawan guru sekumpul nih, pendidikan ilmu agamanya keras. Lalu padahal bukannya kada naik kelas tuh karena nilai rendah, kada. Sidin tuh pintar, jenius orangnya. Tapi kenapa? Karena belum sampai target. Udah guru Saman Mulia jangan naikkan dulu. Ya Allah. Itu guru sekumpul sekolah, Sidin sabar, Sidin sekolah. Tuntung Sidin sekolah pondok. Imah tuh jar pimpinan pondok. Aku nggak nyawa mengajar. Kepada lawan ayah, lawan abah, kepada lawan abah, dan abah ada bapak.
diizinkan oleh Nang Abah. Singkat cerita, sebulan gaji pertama Sidin dapatkan, gaji pertama yang didapat Sidin bukannya Sidin bawa belanja ke sana kemari kada. Gaji pertama yang Sidin terima diberikan Sidin lawan kekanakan santri. Ujar Sidin ada di kamar santri nang makan nasi pakai uyah kada pakai iwak. Ada santri di situ makan nasi lawan kuah teh. Tahu guru sekumpul. Kekanakan nang minum, nang makan, nang seadanya. Karena bahari kala tuh kehidupan dasar seadanya ya kalau lawan teh gin jadi aja sudah. Lawan banyu uyah gin jadi aja juga makan, masya Allah. Jadi guru tuh pinando. Jadi udah Sidin gaji pertama tuh beriakan Sidin. La ilaha illallah. Jadi orang kita itu gaji pertama ke mall tuh makanan tuh nah. Duta mall dong ya lah gaji pertama. Ini guru sekumpul la ilaha illallah karena paparakannya lawan bagian kita. Masya Allah tabarakallah itu. Tapi wajar yang namanya manusia ada nang ketujuh, ada nang ada ketujuh itu wajar. Karena jangankan para ulama, para nabi-nabi pun ada nang ketujuh, ada nang ada ketujuh. Oleh karenanya orang-orang kita, bahkan ujar guru sekumpul bahari itu apa? Orang nang di dalam regol di sini ada aja nang kadang mencungul pengajian tuh jadi la ilaha illallah pengajian. Song banyak kan orang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam tempat datangan nang di dalam regol tuh ada nang kadang mencungul. Tapi imbas Sidin meninggal, buka warung pendahuluan, dia buka warung, ambil berkatnya, masya Allah tabarakallah. Sidin hidup maka la ilaha illallah. Ayo. Jadi kehidupan guru itu masya Allah, tapi ada pelajaran yang sangat berharga. Ketika itu Sidin mengajarkan lawan anak-anak murid Sidin. Ada ketika Sidin sukses nih, sugih, ujar perguruan kita, belum lagi ada orang bisi mobil bagus, guru sekumpul tuh bisi sudah mobil paling bagus. Di zamannya itu Alphard, masya Allah. Belum orang ada bisi mobil Alphard, hanya berapa biji di Indonesia. Sidin sudah ada biisian. Imbah tuh apa? Ada anak murid Sidin. Ini Sidin hendak mengajarkan. Ujar Sidin, nah ini gelas. Kena ikam naik, berempat, mau naik mobil lawan aku. Ikuti gelas, kena aku isi lawan banyu. Naik, bawa gelas sudah. Diisi guru, gelasnya lawan banyu. Ujar guru, banyu nang ada di gelas, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Jalan mobil, ada lubang lah, belok lah, inilah, itu merem lah. Ya Allah tahu. Ini caranya sekira banyu ini kada belum makan. Wah, fokus. Menjaga sekira banyu yang ada di gelas ini kada belum makan. Singkat cerita, imbah sampai, ujar guru, merasalah nyawa tadi duduk di mobil paling bagus. Merasalah Sidin duduk di mobil yang paling bagus. Ujar nang tukang ikuti banyu ini, ada tahu lagi sudah. Di mobil bagus kah, AC-nya nyaman kah, ini itu dan lain sebagainya. Karena hati akan lagi sudah. Karena apa? Ada tugas. Tugasnya menjaga banyu dalam gelas supaya kada terbalik. Ujar Sidin, nang nyawa itihi subadatan nih, kesugihan unda, kekayaan unda, harta unda nih seperti itu juga. Unda kada memandang lagi sudah lawan harta dunia ini. Karena tahu di tujuan. Amun tahu di tujuan, kada memandang lagi lawan dunia. Masya Allah. Amun tahu sudah tujuan, kada memandang lagi sudah lawan dunia. Bagian kita ini ada kawal itu, pasti terpandang. Nah sudah orang kita ini lawan dunia, ya Allah begitulah kehidupan guru. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita. Apalagi jika kita putiki itu nah, setiap orang alim, setiap guru-guru yang pernah dekat lawan guru sekumpul itu pasti memiliki masing-masing memiliki cerita-cerita tersendiri. Bahkan diantaranya doa-doa Sidin mustajab dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa Sidin. Ada orang sugih pernah bercerita lawan ulun, ketika itu ujar guru hendak sugih ke hendak alim lah. Ulun hendak sugih aja guru aja Sidin. Kenapa Sidin hendak sugih aja? Supaya ulun kamu membantui para ulama. Pada akhirnya apa? Berdoa Sidin. Beberapa tahun setelahnya usahanya disukseskan oleh Allah. Sugih orang itu. Disuruh oleh guru membangun beberapa masjid. Sampai hari ini lipat sudah jumlah masjid yang Sidin bangun dari apa yang diwasiatkan oleh guru sekumpul. Masya Allah. Sidin ini termasuk orang yang mustajab doa. Karena makanan halal. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada guru sekumpul. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan dan afiatkan badan kita, dan mudah-mudahan orang-orang kita juga dipanjangkan umur sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ala hadin ya bisalil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الزر في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتقبل قبل الموت شهادة إلا الله رب العالمين وتعفى من الحساب ومن العذاب ونصيبك من الجنة ورزقنا من نظر لوجهك الكريم برحمتك يا رب الراحمين. ربي انفعنا ببركة الوجود الحسنى بحرمته ومن في طريقاتنا ومعرفة من الفتن يا مولانا يا مجيب حاضر الذي توسلنا إليك نحن تقضي حاجتنا يا اللهم صل قريب. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل إليك التحلال ترضى.